Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana. Baik, di sini saya dari kelas D4TI 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk meread data SHP. Jadi pada praktikum sebelumnya kita telah berhasil untuk membuat data SHP. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara membaca file SHP itu sendiri. Jadi di sini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka direktori tempat di mana kita menyimpan hasil praktikum pembuatan file SHP sebelumnya. Kita langsung saja cmd untuk mengakses command prompt, terus langsung saja kita membuka soal yang ke-9. Nah, di sini kita perlu untuk mengaktifkan Python ya. Jadi kita ketik Python. Nah, di sini Python-nya telah aktif. Nah, kita langsung saja ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita akan membuat sebuah script, yaitu import shapefile. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah variabel. Jadi variabel ini namanya sf. Isinya adalah shapefile.reader. Nah, di sini kita akan masukkan nama file tanpa ekstensi. Jadi langsung saja di sini kita masukkan soal 9. Karena soal 9 ini adalah file .shp yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya untuk soal yang 9 ya. Nah, di sini untuk mengetahui ada perintah apa saja sih yang bisa kita lakukan nantinya dengan variabel sf ini, kita bisa langsung saja dengan ini, dir sf. Di sini dapat dilihat ada berbagai macam perintah yang bisa dimasukkan, mulai dari pbox, terus ada records, num shapes, shape name, dan masih banyak lagi. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Kita coba untuk mengecek shape type-nya. Jadi langsung sf.shapetype. Nah, di sini shape type yang muncul itu adalah 5. 5 itu artinya dia adalah polygon. Polygon ya. Sebenarnya ada banyak, ada point, polyline, tapi di sini yang untuk yang soal 9 ini sendiri yang kita dapatkan ada 5, yaitu artinya polygon. Kemudian langsung saja kita lanjutkan untuk mencoba di box. Nah, di box atau boundary box itu sebenarnya adalah kotak ya, kotak terlihat, kotak pembatas lah dari dari shape file yang kita buat. Jadi boundary box ini adalah pembatasnya gitu. Kemudian langsung saja kita lanjutkan nih. Kalau misalkan tadi kita kita menggunakan variabel sf, sekarang hasil dari ini. Jadi sekarang kita coba dulu. Kita sf.shapes. Nah, di sini kita dapat melihat ada dua buah objek shape di sini dari soal 9 itu sendiri. Nah, hasil ini kita memasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya adalah anu. Jadi langsung saja anu sf.shapes. Nah, ketika kita mengakses anu, maka hasil yang didapatkan sama saja dengan sf.shapes tadi. Nah, untuk mengetahui ini sebenarnya panjangnya berapa sih, ada berapa data gitu dalamnya, kita tinggal langsung saja len anu. Nah, di sini 2. Berarti di dalam variabel ini terdapat 2 buah data. Oke, langsung kita lanjutkan sekarang ke sini. Nah, di sini dapat dilihat ada berbagai macam ya, ada berbagai macam perintah yang bisa ditambahkan nantinya atau fungsi lah. Itu ada append, clear, copy, count. Ini untuk anu. Jadi untuk variabel anu. Kalau misalkan kita akan coba untuk dir anu. Nah, ini untuk data yang pertama atau indeks pertama ya. Nah, untuk indeks pertama sendiri di sini ada perintah bbox juga, points, shape type. Nah, sedikit berbeda dengan
dir untuk yang tadi, karena yang tadi itu dir anu itu kita itu untuk satu buah variabel yang isinya adalah array. Nah ini yang kedua ini yang kita akses ini adalah satu buah data yang spesifik, data yang ada di dalam array itu sendiri. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk melihat shape type dari indeks yang pertama tadi. Indeks pertama dari variabel anu, terus shape type. Nah, yang muncul 5 kita coba. Nah, sekarang kita coba deh ke yang pertama. Sama juga. Jadi kalau hasilnya 5 itu berarti dia shape yang dihasilkan itu adalah poligon, ya, poligon. Kemudian kita coba untuk melanjutkan. Jadi tadi kalau misalkan tadi kita udah melihat shape type, sekarang kita coba parts. Nah, di sini yang keluar adalah 0 karena memang nggak ada. Parts itu sih berarti parsial ya. Jadi ada dua buah record nih, dua buah record itu dijadiin menjadi satu. Nah itu baru namanya parsial. Tapi di sini nggak ada ya, karena hasilnya itu 0. Kemudian selanjutnya kita coba points. Ya. Nah di sini points ini berarti ini adalah garis-garis yang membentuk shape yang tadi. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 5 buah garis ya. Ada 5 buah garis yang membentuk indeks yang pertama ini. Nah, perlu diperhatikan untuk garis yang pertama dan juga yang kedua ini dan yang terakhir ini sama. Artinya mereka itu bertemu di akhir. Nah, oleh karena itulah mereka dikategorikan sebagai poligon karena mereka itu titik awal dan akhirnya itu sama. Oke, itu untuk points ya. Selanjutnya kita akan coba untuk nama kolom. Jadi kita coba di sini nama kolom sama dengan sf.fields. Nah, kita coba print nama kolom. Nah, di sini akan muncul deh nama-nama kolom yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada 2 buah kolom 1 dan juga kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 ini masing-masing mereka tuh memiliki itu ini 50 ya. Kemudian itu tadi untuk memeriksa nama kolom ya, nama kolom. Selanjutnya ini kita akan coba untuk untuk melihat isi datanya. Jadi kita buat sebuah variabel baru lagi bernama isi data, terus kita masukkan sf records. Nah, coba sekarang kita coba panggil print, kita print isi data. Kita print dulu isi datanya aja. Kita print isi data. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 buah record. Ya, masing-masing record itu memiliki 2 buah data juga. Jadi kalau misalkan kita coba untuk mengakses indeks yang pertama alias record yang pertama, record 0 atau indeks yang pertama, maka yang keluar adalah X1. Nah, ini adalah data yang pertama. Jadi data yang pertama itu ada ngek dan juga 1 ya. Ada ngek dan juga 1. Kalau misalkan kita coba lagi, jadi kita akan coba untuk mengakses si data yang pertama, indeks yang pertama. Jadi yang akan keluar adalah ngek. Karena memang letaknya itu ada di data yang pertama, indeks pertama. Atau bisa dibilang data pertama, kolom pertama lah. Kemudian kalau misalkan kita ubah jadi ini, maka yang akan keluar adalah tentu saja 1. Karena 1 itu letaknya ada di data pertama, terus kolom kedua. Kalau misalkan kita ubah lagi, jadi ini jadi seperti ini, maka yang akan diakses adalah 2 karena 2 itu letaknya ada di data kedua, terus yang kolom yang kedua. Oke. Jadi begitulah praktikum yang dilakukan untuk membaca ya, lebih tepat untuk membaca shapefile. Nah di sini yang kita gunakan pembacanya adalah PYSHP. Karena
mulai dari nomor 1 dan hingga nomor 10 juga telah dipraktekkan dan ya hasilnya dapat dilihat sendiri. Saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.